Taib kita mulai. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati para alim, para asatidz wal ustadz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk bisa kembali hadir dalam majlis yang insyaAllah selalu dimuliakan, diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Tema kita melanjutkan Sirah Nabawiyah pada satu tema, mengapa orang Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian yang kedua. Mengapa mereka menolak? Karena syubhat kepercayaan sesat nenek moyang dan fanatik padanya, bahwa ada dua penyakit sebetulnya yang melanda orang jahiliyah. Penyakit yang pertama adalah penyakit syahwat. Yang kedua, penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat ini yang paling banyak menyebabkan orang itu tidak mau menerima dakwah. Tetapi di antara dua penyakit ini maaf, proyektornya terlalu di zoom, dibuat standar aja Pak. Enggak di zoom, ini formatnya zoom dia. Jadi ada yang kepotong. Ini sebenarnya sudah ada tulisannya harus. Dibuat settingan standar aja. Sayang soalnya banyak yang kepotong nanti. Karena syubhat kepercayaan sesat nenek moyang. Jadi antara syahwat dan syubhat ini yang paling berat mana? Syubhat. Kalau syahwat, manusia itu dilengkapi fitrah, akan bertentangan dengannya. Jadi manusia itu punya fitrah. Jadi ketika seseorang melakukan salah karena syahwat, dia akan merasa bersalah. Jadi orang yang melakukan dosa berzina
itu mesti ada di hati kecilnya. Dia ngerasa salah jalannya. Tidak ada dalam peradaban manapun yang membenarkan hal itu, nggak ada. Mau dia kasih beberapa alasan, mau dikasih beberapa nama yang menghaluskan profesi itu katanya, tapi tetap di lubuk hatinya yang terdalam dia merasa bersalah. Nah, yang bahaya ini penyakit yang kedua, syubhat. Syubhat itu bahayanya kenapa? Karena yang sedang sakit nggak ngerasanya benar gitu. Jadi kalau orang kena syubhat itu, ya nggak ngerasa salah, ngerasanya benar aja. Padahal dia di atas kesesatan, padahal dia di atas keburukan. Tuh bahayanya syubhat itu gitu. Kalau syahwat itu masih ngerasa salah, tapi kalau syubhat itu ngerasanya benar. Hal ini terlihat pada satu ayat yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini zoomnya terlampau besar sampai 5 baris itu kepotong. Settingan proyektor sayang, apa saya benerin dulu ya, waktunya habis nanti. Tak. Iya sayang bener. Nah, kan? Jadi kelihatan. Tip. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan fahishatan, perbuatan keji. Perbuatan keji ini ya apa saja, banyak hal dalam tercela dan keburukan, perbuatan, ucapan yang jelek, itulah namanya fahisyah. Atau segala sesuatu yang melampaui batas, atau segala perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia. Fahisyah, ya zina, ya macam-macam ya. Atau perbuatan yang amat jelek yang tidak hanya agama yang menolaknya, namun setiap pemikir akan sehat. Dulu pernah saya sampaikan, kenapa sahabat Miqdad bin Al-Aswad dalam hadis Bukhari itu mengatakan bahwa Nabi kita itu diutus di peradaban yang paling buruk. Kenapa bisa demikian? Bukan dosa maksiat pada zaman itu tidak ada di zaman sekarang, bukan.
Kalau yang namanya dosa berbasis syahwat ini dari dulu ada. Jenis dosa yang hari ini ada, zaman dulu juga ada. Cuma yang lebih parah kata Miqdad bin al-Aswad, inna ulama'ahum la yaruna dinan wa la ya'rifuna haqqa illa bi'ibadatil awthani wa bidafnatil banat. Ini yang jadi titik tekannya ini. Kalau syahwatnya, penyakit syahwat orang zaman sekarang ada di zaman dulu, ada, mau apa aja ada. Cuma yang paling parah ini syubhatnya di sini nih. Inna ulama'ahum, sesungguhnya orang-orang yang cerdik cendekia mereka, orang pintar, Pak, ulama ini, orang yang dianggap tokoh, orang yang dianggap pemimpin, la yaruna dinan wa la ya'rifuna haqqa. Mereka tidak melihat ada satu ajaran agama, mereka tidak mengetahui kebenaran illa bi'ibadatil awthan, kecuali menyembah berhala, wa bidafnatil banat, dan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Titik tekannya itu syubhat. Jadi yang ada di otak mereka, Pak, sederhananya adalah bahwa nyembah berhala itu kebenaran yang hakiki. Mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup itu kemuliaan, itu kebanggaan, itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi alasan kenapa sahabat Miqdad bin al-Aswad mengatakan itu peradaban yang paling buruk sepanjang masa. Dan subhat berikutnya setelah menganggap ini benar, qalu wajadna 'alaiha abahana. Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Ini syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua ini adalah bahwa kebenaran ini dilegitimasi oleh nenek moyang. Warisan nenek moyang harus diteruskan, baik ataupun tidak baik, dilestarikan. Ini syubhat. Ini yang paling banyak sebetulnya menyebabkan mereka fanatik terhadap kejahiliahan, fanatik kepada kesyirikan, fanatik kepada fahisyah. Jadi rumusnya semua ajaran nenek moyang harus dilestarikan. Itu syubhat yang dipaksakan. Itu syubhat yang dipaksakan. Itu terlalu memaksakan kehendak namun nyambung. Terlalu dipaksakan, itu syubhat itu. Ajaran nenek moyang kalau salah, kalau nenek moyang itu kemudian masuk ke lubang biawak, masa sebagai kita penerusnya ikut masuk lubang biawak, lubang moyang? Kan enggak.
Kalau nenek moyangnya itu naik mobil nabrak pohon, masa iya kita harus nabrak pohon? Kalau nenek moyang itu jatuh ke jurang, masa kita harus ikutan jatuh ke jurang? Kan nggak masuk logika itu. Syubhat itu nggak benar. Yang benar bagaimana? Yang sesuai syariat, yang tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, tinggalkan, mestinya begitu. Syubhat yang ketiga, wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Allah nyuruh nyembah berhala katanya. Allah nyuruh berbuat zina. Allah nyuruh menyembelih anak perempuan atau menguburkan anak perempuan. Ini syubhat yang ketiga. Dari mana kesimpulan ini? Kok bisa ada Allah menyuruh menyembah berhala? Ini syubhat yang ketiga. Karena apa syubhat ini muncul? Karena qillatu ilmin, tidak punya ilmu. Sedikit ilmu. Orang kalau sedikit ilmu, nggak banyak referensi untuk wawasannya menilai berdasarkan agama yang baik dan benar, kesimpulannya keliru. Ya, kalau orang nggak punya ilmu, nyangkanya itu bagian daripada kebenaran, padahal keburukan. Diyakini sebagai kebenaran, ternyata itu keburukan, kesalahan. Karena nggak ada ilmu, sampai ada kesimpulan Allah nyuruh nyembah berhala. Ini dari mana? Kayak gitu ya. Kalau nggak ada ilmu agama ya gitu. Makanya pentingnya ilmu agama tuh di situ. Orang syubhat itu bahayanya kebenaran dianggap keburukan, keburukan dipahami, diyakini, bahkan siap bertaruh nyawa untuk membela keburukan. Ada yang kayak gitu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Lagi-lagi Allah ngasih tahu, gak pakai ilmu, makanya kayak gitu. Maka penyakit syubhat ini obatnya ya ilmu. Masing-masing kita tuh Pak masih ada syubhat, sedikit banyak. Maka hanya bisa disembuhkan dengan ilmu. Ya, hanya bisa disembuhkan dengan ilmu. Makanya kita nuntut ilmu itu ya untuk mengobati penyakit syubhat kita. Masing-masing kita ini punya penyakit syubhat, penyakit yang keliru dalam memahami agama. Maka ya berilmu, nuntut ilmu agama. Jangan berhenti, tetap terus menuntut ilmu agama.
Dahulu orang-orang kafir selain Quraisy tawaf dalam keadaan telanjang, tak berpakaian. Coba aja nih, orang kalau nggak punya ilmu tuh gitu. Ini ajaran manasik yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu nggak ada ceritanya tawaf dalam kondisi telanjang kotak. Telanjang bulat mending telanjang kotak. Orang Quraisy karena orang bodoh, jahil, nggak berilmu, menganggap tawaf dengan telanjang itu syariat. Coba, dari mana datangnya? Tuh, tanpa ilmu, nyimpulin. Logikanya main, ada kok kebaikannya tawaf tak berpakaian. Tandanya apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Segala jiwa raga, kalau telanjang berarti menyerahkan diri kepada Allah semuanya, nggak ditutupi-tutupi. Tuh logika. Nyampe lah ke syariat yang aneh. Yang lebih aneh lagi, orang tuanya berwasiat ke anaknya, nak nanti tawaf telanjang. Coba bayangin, kalau orang sudah kena syubhat itu, mereka lakukan turun temurun mengikuti nenek moyang mereka yang diyakini melakukan atas perintah Allah. Jadi sampai mereka tuh kalau mau sakaratul maut itu anaknya dikumpulin, dikasih wasiat. Wasiatnya apa? Sembahlah berhala. Wasiatnya apa? Kalau tawaf tidak berpakaian. Coba, sampai diwasiatkan kayak gitu. Nah, ini penyakit tanpa ilmu tuh gitu, Pak. Makanya sebagai orang tua ya, Bapak Ibu, para keluarga khususnya, berilmu supaya nggak salah dalam didik anak itu. Jangan sampai salah gara-gara kitanya nggak punya ilmu. Saat menyanggah mereka, Allah hanya menyanggah perkataan mereka tentang wallahu amarana biha dengan kalimat qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan pekerjaan perbuatan yang keji. Dalam ayat ini Allah tidak menyanggah sisi pertama tentang kalimat wajadana alaihi aba'ana. Karena apa? Kata para ulama, dalih demikian logika yang sangat rapuh, dan memang tidak ada alasan bagi syubhat untuk fanatik pada ajaran sesat nenek moyang. Orang Islam baik-baik ngajari kita untuk dibebaskan dari berpikir kebendaan paganis. Diajak untuk menyerahkan pada Allah Ta'ala, meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yuk, kenapa minta tolong kepada siapa? Percaya dengan takhayul, khurafat dan seterusnya. Ini ajaran yang perlu ditinggalkan, yang harus ditinggalkan. Jangan bilang itu warisan nenek moyang. Warisan kalau nggak benar, ya jangan dilanjutkan. Masih banyak kefanatikan mereka terhadap hal lain, seperti penyembahan berhala dan kezaliman yang lain. Dan Nabi yang hendak membersihkan akidah mereka dari kefanatikan mereka tersebut difitnah telah murtad. Jadi Nabi itu dihukumi oleh mereka
murtad dari agama nenek moyang. Salah satu di antara sahabat Nabi itu yang paling membenci Nabi sebelum beliau dapat hidayah itu adalah Umar bin Al-Khattab. Dan apa alasan Umar membenci Nabi? Pertama, karena Nabi murtad dari nenek moyang. Kebenaran yang dipegang oleh Al-Faruq di masa jahiliyah, bahwa ajaran nenek moyang itu pasti benar, harus dilestarikan. Maka kalau ada yang kemudian menyelisihinya, dia telah murtad. Dan itulah landasan Umar benci sama Nabi, telah murtad dari agama nenek moyang. Itu Umar tuh jelas landasannya dia memusuhi Nabi itu. Kalau bicara kejujuran, kalau bicara amanah, Umar nggak nyanggah Mbak dari dulu. Itu memang al-amin, nggak bisa disanggah. Tapi karena dianggap sebagai murtad dari agama nenek moyang, Umar menganggap bahwa Nabi ini orang yang telah murtad dan keluar dari agama nenek moyang. Yang kedua alasannya, dia memecah belah persatuan, kata Umar bin Khattab, di masa jahiliyah. An Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili, dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili, pada waktu itu termasuk dari orang jahiliyah kemudian masuk ke dalam agama Islam. Beliau bercerita, ini saya baca artinya saja. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalaku di pasar Dzil Majaz. Nabi itu dakwahnya tuh dari pasar ke pasar. Nabi itu. Jadi orang Arab itu kalau dia jualan di pasar itu biasanya setelah selesai. Jadi pasarnya itu kebanyakan orang Arab itu nggak tiap hari. Musiman, ini pasar Dzil Majaz ini pasar musim. Begitu musim selesai pasar, mereka saling bertukar syair, mereka buat panggung biasanya. Nah, Nabi itu datang setelah mereka mengungkapkan syair-syair yang mereka banggakan. Nah, Nabi itu biasanya menyeru. Ya, jadi setelah mereka tampil, Nabi tampil. Tampilnya Nabi bukan bersyair, tapi dakwah. Jadi kalau dulu Nabi itu dakwahnya dari pasar ke pasar, kenapa? Karena pasar itu tempat berkerumunnya manusia. Nggak perlu perintah Pak pasar itu. Jadi nggak perlu ada perintah, ya, izhabu ila suq, pergilah kamu ke pasar. Asal ada pasar, rame. Nah, ini kita dekat pasar, nggak perlu ada perintah, orang mesti nyari pasar. Memang begitu sifat manusia. Makanya sampai di surga saja Allah adakan pasar. Di surga itu ada pasar. Kita mau bikin pasar, warung, apa aja mesti ada yang beli. Pasar. Pasar itu tempat berkerumun manusia. Nabi itu datang ke pasar-pasar, Pak, sambil menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya kalian akan selamat, akan beruntung.
Jadi Nabi itu dakwahnya gitu. Jadi mumpung orang berkerumun tuh Pak, mestinya ada di antara kita naik di atas genteng. Ya ayuhan nas, ya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ali sampai ini orang apa? Kalau dulu gitu Pak, cara dakwanya. Nunggu mereka datang ke masjid at-tauhid susah. Hah? Iya, bikin panggung dulu sampai. Beliau masuki gang-gangnya. Masya Allah, pasar itu ada gang-gangnya Pak. Nabi itu masuk dari gang ke gang di pasar itu, menyeru juga. Setelah di podium, beliau dari gang ke gang. Wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Gimana Pak? Berani nggak? Tahu lempari telur. Kadang kita nggak mempraktekkan sunnah ini Pak. Dakwah itu kan ada di depan podium seperti ini, taklim. Kalau dakwah kita di pasar, sekedar kita sampaikan, yuk sholat, ayuhan nas sholat. Kalau nggak punya mic, ada yang jual tahu bulat itu pinjem, mas pinjem, sholat kan gitu kan. Itu cara dakwah Nabi itu. Dari gang ke gang gitu. Masuk dari gang ke gang. Bahkan kemudian manusia mengerumuni beliau, tidak ada satupun yang mengatakan sesuatu, dan beliau tidak diam. Beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ngomong itu terus Nabi. Orang berkerumun, gak nyambut, gak ada yang ngomong la ilaha illallah, Nabi tetap bergerak. Akan tetapi illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajhi dzu ghadiratain. Ada di belakangnya seorang yang juling matanya, bagus wajahnya, rambutnya dibelah dua. Siapa ini? Abu Lahab. Abu Lahab itu secara wajah tampan, cuma Allah jadikan matanya juling. Jadi Abu Lahab itu tampan, bahkan ketampanannya boleh ditandingkan dengan Abu Thalib, dengan Abdullah itu. Cuma dia matanya juling. Kegemarannya rambutnya dikepang dua, dibelah dua, dikepang di belakang. Kalau yang lain kan digerai. Dia mengatakan annahu sabiun kadhib. Jadi pokoknya di mana ada Rasul, di situ ada Abu Lahab. Kalau dulu sahabat di samping Rasul nyatet hadis. Ini Abu Lahab, kemana Rasul pergi, di situ diikuti Abu Lahab. Abu Lahab tugasnya cuma mengatakan, ini nih Muhammad bin Abdullah, dia adalah sobiun kadzib, orang yang sobi itu murtad, kadzib pendusta. Man hadza? Qalu Muhammad bin Abdullah. Aku bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, dia adalah Muhammad bin Abdullah, wa huwa yazkarun nubuwah. Ia mengaku mendapatkan kenabian. Qultu man hadza? Aku bertanya lagi, siapa yang ini? Mereka menjawab, ya, alladzi yukadzibuhu qalu ammuhu Abu Lahab. Mereka menjawab bahwa yang mendustakan selalu, yang mengatakan sabiun kadzib itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Pertanyaannya, kenapa Abu Lahab?
supaya orang itu nggak percaya sama Nabi. Kan gini Pak, kalau ada generasi muda diikuti generasi tua, generasi tuanya bilang ini anak ini pendusta, yang dipercaya yang mana? Yang tuanya. Tujuannya itu cuma itu. Kenapa harus Abu Lahab bukan yang lain? Supaya orang itu yakin dan percaya, tuh pamannya aja bilang dia pendusta, itu anak, wah itu ponakan durhaka. Supaya gitu. Bahaya penyakit syubhat. Syubhat secara bahasa mirip, samar, persamaan dan ketidakjelasan. Definisi syubhat menurut Imam Al-Ghazali sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalam terdapat dua keyakinan yang berlawanan, yang timbul dari dua faktor yang menimbulkan dua keyakinan tersebut. Bahaya syubhat, perkara ma'ruf jadi samar dengan kemungkaran, maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai mungkar, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq sebagai yang batil sebagai al-haq. Itu kayak gitu penyakit syubhat. Yang ma'ruf disangka mungkar, yang mungkar disangka ma'ruf, yang sunnah dianggap bid'ah, ya, yang bid'ah dianggap sunnah. Mesti gitu tuh penyakit syubhat. Al-haq dianggap batil, yang batil dianggap al-haq. Akibatnya gimana? Oh, merebaknya kesesatan. Obatnya ilmu yang benar, tapi ya ilmu yang benar. Kenapa ilmu yang benar? Ya ilmu tuh banyak. Kalau ilmunya nggak benar, ya justru syubhat. Ya, kita ini kalau belajar ilmu agama sudah dengan jelas masodirnya, manhajnya, talaqi kita jelas. Quran, hadis, ijma' sahabat. Jelas. Kita sudah jelas konsepnya, frameworknya udah jelas. Memahami Quran, hadis dengan pemahaman yang benar sebagaimana dipahami oleh 3 generasi utama. Datang syubhat. Masa orang modern dijajah dengan pikiran orang-orang di zaman primitif, zaman prasejarah. Saya belajar tentang sejarah peradaban Islam di kampus. Bagi kita, kemurnian ilmu agama yang dijamin oleh Rasul jelas dalam hadis, khairul quruni qarni, thumma alladhina yadunahum, thumma alladhina yadunahum. Itu kan jelas. Yaitu sebaik-baik masa generasiku adalah sahabatku. Generasiku itu sahabat. Lalu kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'in. Generasi selanjutnya tabi'ut tabi'in. Tapi tidak bagi orang liberal, orang orientalis kiblatnya. Katanya kemodernisasi yang berpikir Islam yang sempurna dimulai pasca tabi'ut tabi'in. Tuh kan kebalik kan. Benar Pak. Belajar sejarah peradaban Islam dalam konsep liberalisme, bahwa pemikir-pemikir yang hebat itu dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun. Padahal yang sebenarnya dalam konsep manhaj yang benar menurut hadis Rasul justru dimulainya Al-Ma'mun. Kenapa dimulainya Al-Ma'mun? Itu hancur pemikiran Islam. Dia yang membawa filsafat Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dicekoin
untuk dicampur adukkan dengan akidah Islam yang murni, lahirlah filsafat Islam. Pakai logika semua. Jadi sejarah yang benar itu justru Al-Ma'mun itu biang kerok. Apa kata Uskup Agung dari kerajaan Sisilia ketika Al-Ma'mun ngirim surat ke kerajaan Sisilia di Italia Romawi? Apa permintaan Al-Ma'mun? Kirim buku-buku filsafat Yunani yang ada di perpustakaan kerajaan Sisilia. Sampai rapat tuh Raja Sisilia dengan Uskup Agungnya. Ini gimana nih, ada surat, kita harus ngirim buku-buku. Apa kata Uskup Agungnya? Kirim aja. Tidak ada satu negeri, tidak ada satu peradaban mempelajari buku-buku ini, pastilah hancur. Kirim aja banyak-banyak. Memang dia merasa kalah dengan Islam zaman itu, kerajaan Sisilia. Akhirnya tuh Al-Ma'mun sampai kirim sayembara, siapa yang bisa menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab dihadiahi emas, Pak. Emas nggak tanggung-tanggung. Berapa buku yang dihasilkan dari terjemahan, ditimbang bukunya, diganti emas. Makanya penerjemahnya ini salah satunya adalah orang Yahudi. Dia kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dibuatnya tulisannya gede, spasinya lebar, kertasnya tebal. Itu semua tuntas dibayar sama Al-Ma'mun pakai emas, Pak. Itulah yang bikin banyak syubhat hari ini. Idenya apa dari dulu? Idenya cuma satu, pluralisme. Idenya cuma satu, menjadikan semua agama itu sama, supaya agama ini nggak ada lagi Islam, nggak ada. Katanya apa? Supaya nggak ada perpecahan, supaya nggak ada permusuhan, supaya nggak ada peperangan berdasarkan agama. Kita perlu klarifikasi. Yang bikin perang antar agama itu siapa provokatornya? Yahudi. Yahudi di belakang ini semua. Yahudi. Tujuannya apa? Satu. Menghancurkan agama, cuma satu tunggal agama. Agamanya Dajjal. Ini cuma itu muara dari dulu, Pak. Dari zamannya Al-Ma'mun, na'udzubillah. Nah itu tuh, subhat tuh kayak gitu tuh, Pak. Orang mendewakan Al-Ma'mun loh, Pak. Orang liberal itu pemikir hebat, khalifah terbaik sepanjang masa. Kenyataannya dialah yang menjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah. Nah, waktu jualah yang batasi kita semua. Kita baru satu-satu ya. Mengapa mereka menolak dakwah Nabi? Ada penyakit yang hari ini membuat banyak orang gak bisa menerima kebenaran setelah penyakit syubhat ini. Apa itu? Bulan depan insyaallah. Barakallahu bikum, wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Waktu dan tempat kembalikan kepada Ustaz Ridwan. Silakan.